Godhong salam godhong jati sing jawab salam tak dengakno saged umrah lan haji. Ayu ting ting makan kedondong jawab salamnya yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Ibu-ibu nyawangku lah kok pada melongon apa-apa. Cantik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, wabil khusus para kiai lan ibu nyai ingkang kawula ta'zimi. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh lan tokoh masyarakat, wabil khusus takmir masjid Subulus Salam sinten Bu asli Abah Jawari. Matur nuwun karena beliau adalah teman atau sahabat dari almarhum abah saya, Kiai Haji Jazuli Majid. Mungkin pernah di sini Pak ya. Mboten pernah. Ya. Beserta para jemaah subuh rahimakumullah. Awal pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sempat dan nikmat sehat. Sehat sedaya Ibu? Alhamdulillah. Jawab alhamdulillah. Nggih. Sehat badani? Alhamdulillah. Sehat kantongi? Alhamdulillah. Ini jawabannya rada banter ya, sehat kantongi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya ajak sholawat, Bapak saya ajak sholawat, mau ya Pak? Insya Allah semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu abad kemarin NU Nahdlatul Ulama ikut semua ke Gor Sidoarjo Pak Bu, ikut ya? Alhamdulillah saya ikut tapi nggak bisa masuk. 2 kilo perjalanan dari parkiran ke Gor, ya Allah, ternyata harus berjuang keras. Itu pun nggak bisa masuk, akan tetapi masih mendengar, Masya Allah, suara sholawat yang begitu merdu. Mari kita sholawat bersama-sama. Sholawat nopo Bu? Namanya sholawat asli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, once again,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, suara-suara ahli surga ya Bu ya. Ibu, ciri-ciri ahli surga itu tersenyum, suka tersenyum. Bapak ahli surga suka tersenyum. Mari kita tersenyum bersama-sama. 1, 2, 3. Cantik, Mbak. Cantik, Bu. Ganteng Bapak kalau tersenyum. Kalau ahli neraka itu cemberut terus. Kenapa? Karena merasakan siksa neraka. Nah, di sini Masya Allah saya melihat ahli surga. Alhamdulillah. Nah, Ibu, di sini bulan Rajab adalah merupakan momentum peringatan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Jadi kita hakikatnya pada hari ini sama halnya dengan mengulang tahuni perintah sholat. Saya kemarin memberi tema kepada Abah Jauhari. Napa nih temanya? Saya bilang hidup tenang ala Rasulullah. Salah satunya adalah sholat. Ya. Dengan sholat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita menjadi tenang. Anak saya bertanya, kenapa sih kita harus sholat? Sholat itu adalah cagai agung. As-sholatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamat wa man tarakaha faqad hadamati. Siapa yang hafal hadis ini, Bu? Kok diem? Gak ada yang hafal. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia sama halnya mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama halnya dia merobohkan agama. Anak saya bertanya lagi, kenapa sih sholat itu 5 waktu? Untung kita diberi sholat cuma 5 waktu. Ketika Isra Mi'raj aslinya kita diperintah 50 waktu. Ini yang protes Nabi Musa, Bu, Pak. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah keringanan rukhsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad pun kembali ke hadirat Allah meminta rukhsah. Dan itu tidak hanya sekali, Bu, Pak, berkali-kali sampai tinggal 5. Itu pun Nabi Musa masih mengingatkan kembali. 5 waktu itu pun umatmu tidak akan mampu. Nabi Musa, aku sudah malu. Nabi Musa kembali ke hadirat Allah untuk meminta keringanan. Isin, Bu. Nggih. Lek panjenengan sedaya njaluk nang bojone bolak-balik mboten apa-apa. Tapi menawi Nabi Muhammad nyuwun teng Gusti Allah niki isi ahya jidan, isin seru. Ya wis akhirnya 5 waktu. Tapi kok 5 waktu cuk akeh se umi subuh, zuhur, asar, maghrib selalu cuk akeh pegel. Ada nggak anak-anak kita yang bilang seperti itu?
banyak. Akhirnya apa? Subuh kehilang subuh karena tidur. Zuhur ya jadi sekalian asari. Ada nggak seperti itu? Makanya kenapa kita harus sholat? Sebab begini anakku, saya bilang gitu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholat. Yang dihisab pertama kali besok di hari kiamat itu bukan hartamu, bukan anakmu, bukan apa? Sholatmu wis jangkep apa durung, apa sempurna wisan sholatmu. Oh begitu ya. Dan orang-orang yang tidak melakukan sholat maka akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Anakku, masalakakum fi sakor, apa yang membuatmu untuk masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata karena kami tidak melakukan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan mereka juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya Allah, Bu, Pak, kita yang melakukan sholat saja masih celaka, masih celaka. Kalau fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Al-sholatihim sahun, yang mana sholatnya dilalaikan, selalu di akhir-akhirkan. Ketika azan subuh terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah panjenengan langsung siap-siap? Alhamdulillah, yang saya lihat di sini alhamdulillah siap. Tapi yang lainnya pada masih norak. Gini apa bener? Iki sing kuyung-kuyung bapak uangnya ditangi lomi. Lah napa angel? Nggih, ngarep njaluk dipijeti. Sampun kula pijeti daya tangi gak nang jeding, mbok tangi liyane gak ngerti aku. Ya Allah, ini oleh karena itu mari kita jadikan momentum Isra Mi'raj ini sebagai momentum untuk menambah rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan ibadah sholat kita. Banyak masjid-masjid yang megah tapi jamaahnya cuma sebaris. Saya lihat di sini, masya Allah, masjid Subulus Salam. Aduh, saya ingat Nurus Salam terus ini ya. Subulus Salam ini jamaahnya lumayan. Alhamdulillah. Semoga semuanya menjadi ahli surga. Amin. Allahumma. Hidup tenang yang kedua adalah bersyukur. Asyukru ala ni'matillah. Bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka akan aku tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur maka aku akan tambahkan. Jikalau engkau kufur, maka siksaku lebih pedih. Masya Allah, sekarang saya bertanya Bunda, Ayah, saya panggil Ayah aja ya, Bapak ya, Bapak Ibu, ya kan? Lebih banyak mana nikmat kita dan syukur kita? Ayo. Pernahkah kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah? Nyucuk napa boten?
Bukan lucu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan bisa, karena nikmatnya Allah begitu banyak. Kita bisa menghirup udara yang bersih, nikmat. Pernahkah kita menyadarinya? Ketika kita punya hidung yang bisa menghirup udara, gak peduli hidung pesek seperti saya atau hidung bangir seperti panjenengan, pernahkah kita menyadarinya? Gak pernah kan? Kecuali bagi orang-orang yang dulu kena COVID, terus kemudian harus membeli tabung oksigen, baru tuh menyadari akan pentingnya, akan nikmatnya udara. Air juga begitu, Allah menciptakan air untuk kita semua. Pernahkah kita menyadari nikmat air? Tidak, ya tidak. Baru ketika kita dalam kehausan yang begitu sangat, baru menyadari bahwa nikmat air begitu. Subhanallah, mata. Kita baru menyadari kalau memiliki mata, nikmat mata itu begitu luar biasa ketika melihat apa? Ketika melihat orang yang buta. Ya Allah, alhamdulillah. Baru kita menyadari, ya Allah, alhamdulillah kita punya mata. Bapak Ibu bisa duduk di sini, ini alhamdulillah. Coba panjenengan nek disukani udun nduk bokong, saged longgo. Alhamdulillah. Punya pasangan yang setia juga alhamdulillah. Coba kalau ada salah satunya yang selingkuh, na'udzubillah. Iya kan Bu? Pak, Bapak kenapa sih dari tadi diam aja? Ya Allah, nikmatnya Allah begitu banyak. Akan tetapi dan sebagian dari kita banyak yang mengingkarinya. Ya Allah, makanya hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Coba saya tanya ibu-ibu di rumah punya baju berapa? Ada khususnya seragam pengajian sendiri, ya kan, seragam kemanten sendiri, terus kemudian seragam arisan sendiri, seragam PKK sendiri, banyak tuh, ya kan, bahkan selemari itu kurang. Kalau Bapak itu aja, ya kan, nggak dibeli-belikan ya Pak ya sama Ibu ya. Ya Allah, kasihan. Masya Allah, ini gara-gara gengsi. Pak, tolong belikan ini Pak. Itu tetangga udah beli ini dan itu, kita cuma gini-gini doang. Padahal kita itu disyukuri, kita itu disuruh untuk mensyukuri apa yang ada, tidak mencari yang tidak ada. Kalau sudah seperti itu, dikhawatirkan terjangkit penyakit SMS apa? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ya, tetangga beli HP baru canggih, ya kan, Masya Allah, kita langsung kedinginan. Tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Tetangga beli Mercedes Benz, kita yang masuk rumah sakit. Ya Allah, ini yang namanya penyakit SMS. Ya Bu ya. Sudah kurang berapa jam lagi nih? Masya Allah, masih lama. Oke, bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ayah, ibu, kita disuruh bersabar atas segala musibah. Masya Allah, di Turki kemarin ada musibah gempa 8,7 skala Richter. Kira-kira 20.000 orang nyawanya melayang. Masya Allah. Ya kan? Musibah, disuruh bersabar.
Akan tetapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sadaqallahul azim. Walanabluwannakum, dan sudah pasti aku beri kalian ujian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari sedikit ketakutan, wal ju', dari sedikit kelaparan, wa naksim minal amwal, dari sedikitnya harta, wal anfus, dari berkurangnya harta, dan wal anfus, berkurangnya jiwa, wal thamarat, dan berkurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya Allah, dari sedikit ketakutan. Coba lihat dulu waktu Covid ya, ayah, ibu, wong sing wahing tok iku wis weden kabeh. Covid iki Covid, rono. Ya kan? Bahkan kemarin saya tuh di telepon waktu Covid pertama kali, itu ada yang kena Covid di salah satu, saya nggak tahu, Sidotopo, ya, Sidotopo. Itu rumahnya, pagernya itu dikunci, digembok, akan tapi nggak dikasih makan sama tetangga-tetangganya. Terus kemudian kakaknya yang di Batam telepon saya, tolong Pak Oni mencunguk, waduh Sidotopo rek, aduh. Saya tambah osowilangun ayah ibu. Akhirnya kemudian saya ingat bahwa saya punya teman S2 di Sidotopo, dan beliau juga sering undang saya. Hanya saya telepon, Bu, tolong Bu kasih makanan itu. Ini alamatnya dan ini nomor teleponnya. Akhirnya dia bawa 3 porsi soto. Setelah itu dia berikan di pagernya, dicentelkan. Alhamdulillah 1 hari kenyang katanya gitu. Alhamdulillah. Ternyata dapat 1 hari 2 hari, telepon lagi kakaknya. Ya Allah nih, tolong lagi nih. Emangnya gimana sih Pak RT-nya, gimana itu? Dia bilang gitu. Ya Allah, tolong dikasih pengarahan, pencerahan kepada penduduk setempat untuk saling tolong menolong. Itu akhirnya itu saya bilang ke Polrestabes, saya termasuk dai Polrestabes Surabaya juga, Pak. Tapi bagian dakwahnya. Terus kemudian saya telepon itu Pak Sofwan, salah satunya, Pak Sofwan tolong berikan pengarahan itu Pak di Sidotopo, gang ini. Saya nggak tahu, lupa saya. Allah, akhirnya diberi pengarahan mungkin ya. Terus gimana, saya tanya yang di Batam, gimana adiknya? Alhamdulillah nih sudah teratasi, alhamdulillah sehat nih, alhamdulillah. Setelah itu saya sendiri yang kena. Dan itu 3 minggu. Habis seluruh keluarga dari AB-nya dan ketiga anak saya kena isolasi mandiri, saya berjuang sendiri, saya masih sehat berjuang sendiri. Setelah itu mereka sembuh, ganti saya yang drop. Tapi tetap disyukuri, ya kan? Nah, itu. Walju, dari sedikit kelaparan. Tadi kelaparan, ibu-ibu pernah merasa takut lapar? Bapak pernah merasa takut lapar? Ya, apalagi waneksim minal amwal, dari kekurangan harta. Mau sedekah wedi entek duwi. Di sini ada yayasan panti asuhan ya Pak Abah ya? Kok panti asuhan? Anak yatim ya?
punya rumah tahfidz. Saya himbau, saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk ikhlas dalam beramal, ya kan? Untuk ikhlas dalam beramal. Jangan sampai dibilang-bilang. Jangan sampai dibilang-bilang. Dari misalnya gini, Bapak Taufik 200.000, Bapak Ilham 200.000, hamba Allah 1 juta. Kemudian yang belakang itu saya hamba Allah, itu saya hamba Allah. Ini namanya apa? Namanya ria, pamer. Ya bukan, lebih baik nama saja, nggak usah pakai hamba Allah kalau gitu. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang bilang, saya ikhlas, saya tidak pernah mengingatnya kembali. Saya tanya, bagus Bapak, memangnya berapa Bapak sedekahkan? 2.000 rupiah. Iya. Kalau 2.000 rupiah mah iya. Ada lagi nih, 100.000 di kantong, ya kan? 100.000 di kantong, terus kemudian 10.000 di kantong sebelah kiri. Dia, aduh 100.000, aduh gimana nih 100.000? Kalau ini 10.000 ini aja deh gitu, ya kan? Ini kalau di di kotak amal 10.000, tapi kalau di mall 100.000 kurang, iya Pak, ya Bu, iya. Nah ini ntar berapa yang harus dikasih untuk rumah tahfidz. Rumah tahfidz orang yang hafal Al-Quran itu Masya Allah menjauhkan kita dari kiamat. Kiamat itu gak bakalan datang selama masih banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Bapak Ibu mau kiamat cepat datang. Oleh karena itu ayo berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan. Mari kita sumbang pondok tahfidz. Ya Bu ya, sepakat ya Bu? Iya. Sudah menyiapkan uangnya? Oh ada celengannya. Mana saya nggak lihat celengannya jalan? Oh di rumah masing-masing. Saya baru tahu. Saya kira jalan. Makanya saya tunggu ini. Mana celengannya nggak jalan-jalan? Ya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa khawatir atau ketakutan kalau berkurangnya harta. Karena Allah sudah menjamin akan melipat gandakan bagi orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Ya Pak, ya Bu. Bicara ini Ustazah ikhlas. Ya apa masih rongin. Yo cong ngono kadang-kadang tahu. Ya Allah. Baik. Ibu, yang terakhir yang keempat adalah taubat. Ini akan bisa menjadikan hati kita tenang. Taubat dan nasuha. Ojo kapok-kapok lombok. Kaya wong meteng ngono iku ya wis anak siji ae, gak maneh tibake ya balik sampai anak telu kados kula. Ya Allah, nggih. Taubatan nasuha, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa taubat nasuha? Dia tidak akan mau kembali ke jalan yang salah. Ini taubatan nasuha. Baik ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita itu hidup di dunia karena ya memang hidup di dunia karena kita itu mengalami fase 5 alam. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam kandungan, alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzakh, dan yang kelima adalah alam akhirat. Dan kita sekarang hidup di alam dunia, dan ciri-ciri hidup di dunia itu yang pertama, ciri-ciri dunia, sifatnya dunia, yang pertama itu ringkas, padat, dan cepat. Seperti halnya umur manusia yang tidak bisa kita sangka, yang tidak bisa kita duga. Ya Bu ya, kita umurnya manusia berpatokan kepada umurnya Nabi Muhammad SAW. Umurnya Nabi Muhammad berapa Bu? 63.
Subhanallah. Jadi bagi orang-orang yang umurnya usianya sudah 63 ke atas, alhamdulillah mendapat kortingan. Gitu. Ya, Pak. Di sini sinten yang 63 ke atas ngacong. Semuanya masih muda-muda ini. Ibu. Alhamdulillah. Terus yang kedua, hidup ini adalah tempat ibadah. Ya kan? Kita ada ibadah sholat, ibadah zakat, terus kemudian ibadah haji. Itu hanya kita lakukan di dunia. Ketika kita di akhirat, kita tidak akan masa harus haji lagi. Enggak kan? Kita akan puasa di akhirat. Enggak, kita tidak akan menemukan di akhirat, hanya di dunia. Hanya di dunia saja. Dan yang ketiga, dunia bersifat permainan. Permainan dunia bersifat sandiwara. Ada orang yang jujur hanya di dunia, ada orang yang suka bohong di dunia, ada orang yang suka korupsi juga di dunia. Jadi dunia ini adalah panggung sandiwara. Boleh saya menyanyi, Bapak Ibu? Ini lagunya Ahmad Albar ini. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita? Mengapa kita peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kebayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini adalah gambaran kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Enak suara nih Bapak ya. Mengapa kita bersandiwara? Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dengan berakhirnya lagu panggung sandiwara maka berakhir pula tausiah saya pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.